وأشهد أن رسول لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد narju ahadun minkum mimman yuhsinu fil kitabah yaktuba surat al-fatihah ala sabura. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Yaitu nahussuka wahdaka bil ibadah. Kami mengkhususkan engkau, hanya engkau untuk kami ibadahi, wal isti'anah, dan kami mintai pertolongan. Li'anna taqdimal ma'mul, karena dikedepankannya ma'mul atau maf'ul yufidu al-hasr, memberikan faedah atau memberikan fungsi al-hasr, pembatasan. Wahwa, yaitu yang dimaksud pembatasan di sini adalah isbatul hukmi lil madhkur, menetapkan sebuah hukum pada sesuatu yang disebut, wa nafyihi amma adahu, dan meniadakan, dua berarti ya, menetapkan dan meniadakan. Menetapkan sebuah hukum yaitu ibadah, wa nafihi, dan meniadakan ibadah atau hukum beribadah itu amma adahu, dari apa-apa selainnya, selain ma'mul atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna daripada hasr, pembatasan. Artinya maknanya kalau dalam bahasa Indonesia adalah hanya. Kalau hanya itu berarti tidak yang lainnya, hanya satu-satunya. Faka'annahu yaqul, seakan-akan kalau orang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu beliau mengatakan na'buduka wa la na'budu ghairaka. Ya Allah, kami menyembahmu saja dan tidak menyembah selain ini. Faidah daripada ini dikedepankan daripada ini. Aslinya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Dikedepankan iyyaka untuk hasr atau untuk pembatasan atau bermakna hanya. Seakan-akan kita mengatakan kami menyembahmu saja ya Allah dan tidak menyembah yang lainnya. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika, dan kami meminta pertolongan kepadamu saja dan tidak minta pertolongan kepada yang lainnya. Wa taqdimul ibadati 'alal isti'anah, dan dikedepankan ibadah
atau didahulukan ibadah daripada isti'anah mimbabi takdimil am alal khas, yaitu demi mendahulukan sesuatu yang umum daripada sesuatu yang khusus atau cabangnya. Jadi ibadah itu secara umum, sementara isti'anah itu adalah cabang daripada ibadah. Maka dikedepankan ibadah terlebih dahulu daripada isti'anah. Kita tidak mengatakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Nah, ini makna daripada perkataan beliau. Mimbabi takdimil am alal khas wahtimaman, dan sebagai bentuk perhatian bitakdimi haqqihi ta'ala ala haqqil ibad, agar supaya hamba yang mengucapkannya atau hamba yang beribadah dengan melantunkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu lebih mengedepankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hak hambanya. Karena memang hak Allah Subhanahu wa ta'ala lebih didahulukan daripada hak hambanya. Dan sesuai dengan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala juga antara pembagian itu ya, hadisul qismah, yaitu hadali wali abdi masalah ini antara milikku dan milik hambaku. Ini antara bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wal ibadah, dan makna daripada ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama atau segala sesuatu yang mencakup 5 untuk apa-apa yang yuhibbuhu wahu wa yardhahu, mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya. Minal a'mal, baik dari perbuatan-perbuatan, wal af'al, maupun perkataan-perkataan, wal aqwal, perkataan-perkataan. Minal a'mal wal aqwal, dari perbuatan-perbuatan dan juga perkataan-perkataan, adz-dzahirah wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Pengertian ini adalah pengertian yang banyak dipilih oleh para ulama, dan pengertian ini adalah pengertian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga menurut pengertian ini bahwa ibadah itu adalah semuanya. Ibadah itu adalah semuanya, karena di sini ismun jami'un, segala sesuatu yang mencakup seluruh apa-apa. Ma di sini ya adalah lebih umum daripada man. Karena apa bahasanya ma, apa ini bisa baca? Min siyagil umum. Jadi untuk masuk di dalamnya yang berakal maupun yang tidak berakal, yang nampak maupun yang tidak nampak, yaitu perkataan-perkataan, perbuatan yang nampak, atau perkataan-perkataan dan perbuatan yang tidak nampak, perkataan hati dan perbuatan hati. Perbuatan hati itu seperti apa? Amalan hati, dengki, kemudian iri, kemudian perkataan dalam hati juga bisa kita rasakan. Ini sehingga satupun tidak ada luput dalam lini kehidupan kita
dari makna ibadah, walaupun di sana ada ibadah-ibadah yang itu memang ibadah mahdhah asli, dia memang adalah ibadah butuh syarat-syarat atau butuh rukun-rukun, dan ada makna ibadah yang tidak menjadi ibadah kecuali dengan disertai niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti kita makan adalah perbuatan yang mubah, tetapi ketika makan itu diniatkan untuk agar supaya menguatkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makan tersebut menjadi makna ibadah. Nah, konteks semuanya itu adalah iyyaka na'budu, kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini dikatakan sebagai para ulama adalah al-ahdu wal misa baina Allah wa baina abdihi. Makanya kemudian kenapa Al-Fatihah itu dinamakan sebagai sholat? Di dalam hadis kismah itu qasamtu as-sholah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi sholat itu adalah setengahnya buat aku dan setengahnya buat hambaku. Allah menyebutkan Al-Fatihah di sini bukan Al-Fatihah, tetapi menyebutkan Al-Fatihah itu adalah sebagai makna sholat, karena salah satu maknanya di dalamnya di sini adalah ada al-ahdu wal mitsaq antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan hambanya, dan itu tertera di dalam sebuah hadis, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita, Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan seluruh manusia, as-shalah. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafaro, maka dia sungguh telah kafir. Nah, ini salah satu penyebab kenapa Al-Fatihah itu dinamakan sholat, karena di dalamnya ada al-ahdu. Dari makna ibadah yang diartikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, dan banyak diikuti oleh para ulama-ulama yang lainnya, Syekh Ali Asy-Syanqiti mengatakan bahwa di sini ada perenungan yang sangat mendalam sekali bagi kita, bahwa memang konsekuensi daripada seorang mukmin adalah secara totalitas hidupnya dari A sampai Z menurut ikrar dia dan menurut ibadah yang diartikan oleh para ulama dari ismun jami'un lima yuhibbu wa itu adalah semuanya, tidak ada satu lini pun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian di antara menyesalnya penduduk surga, ya, salah satunya penduduk surga itu menyesal dikarenakan ada 1-2 detik waktu di dunia itu tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dari pengertian ini bahwa makna ibadah itu mencakup seluruh makna sisi lini kehidupan kita. Makanya di sini ketemunya kenapa orang yang mengucapkan iyyaka na'budu itu tidak pernah mengalami sedih, gundah gulana
dan takut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu bagi mereka tidak ada rasa kekhawatiran dan ketakutan, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula ditimpa kesedihan. Itu dikarenakan seluruh hidupnya itu bermakna ibadah. Dia terrealisasi, ya, hamba yang mengucapkan ini terrealisasi di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku atau hewan kurbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini subhanallah, kalau kita memikirkan ini, maka subhanallah, kadang kita meresapinya betapa detik-detik, menit-menit kita sering kemudian terlepas daripada makna ibadah ini. Maka dari sini maka kita berusaha bersama-sama, terutama saya serukan, ya, sehingga orang mukmin itu kan begini, dia sudah mengikrarkan bahwa hidup matinya untuk Allah Subhanahu wa taala atau seluruh hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah berikrar, iya karena cuman orang mukmin itu tugasnya adalah tinggal apa? Tinggal untuk apa? Memilih antara amalan-amalan yang ayyuhuma afdal. Ya. Amalan-amalan yang mana yang paling afdal. Karena apa? Karena kalau memang semuanya makna ibadah dan kita kemudian dibebaskan untuk memilih ibadah masing-masing, dalam artian ibadah yang bukan ibadah mahdhah, tentu insya Allah kita akan memilih untuk berjalan-jalan dengan istri kita. Itu juga makna ibadah. Tentu kita akan milih guyon terus di kamar dengan istri-istri kita yang masih perawan dan berjaga sabar. Ya ini juga kan sebuah ibadah. Bahkan dalam hadis itu, ya, ada 3 perkara yang seharusnya dia, ya, seluruh permainan itu adalah lahwun, sia-sia. Ya, dunia itu semuanya sia-sia, kecuali yang permainan yang kelihatannya dipandang manusia permainan itu memiliki faedah yang sangat luar biasa sekali, atau memiliki makna ibadah yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah berkuda. Seorang melatih kudanya. 2, memanahi. Ketiga adalah muda'abatu ar-rajul imra'atahu. Pokoknya antara apa ya, berkuda, memanah atau berenang. Dan yang ketiga adalah seseorang berpacaran dengan istrinya. Ini makna ibadah karena apa? Karena ketiga hal ini itu memiliki apa? Sumbangsih yang luar biasa sekali untuk Islam, ya. Berkuda, memanah, kemudian berenang dan mempersiapkan kekuatan sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum, dan persiapkanlah kekuatan yang kalian mampu dari kekuatan memanah ataupun melempar, kekuatan berkuda, dan
apa? Fungsinya daripada itu adalah untuk berjihad dan menakut-nakuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin saya ngomong sama Pak Dengurus bahwa Imam Ahmad itu sampai umur 70 saja, 70 tahun saja itu apa? Masih latihan memanah walaupun 5 meter panahnya sudah jatuh ke depan. Tetapi beliau ketika ditanya muridnya, ini demi untuk menggugurkan kewajiban saya karena Allah memerintahkan saya di dalam surat Al-Anfal atau At-Taubah itu ayat 60. Yang ketiga adalah kenapa bermain-main berpacaran dengan istri kok masuk ke hadis ini, karena memang kalau suami istri sering bermain nanti banyak melahirkan mujahid-mujahid yang siap memuliakan Islam. Nah, ini juga ibadah. Cuman kalau orang mukmin yang sudah berikat hidupnya untuk ibadah, maka di sini seorang mukmin akan memilih afdholiyatul a'mal, ya, memilih amalan yang paling afdhol. Dan bisa jadi satu orang dengan yang lainnya afdholiyatul a'mal itu berbeda-beda. Makanya kemudian salah satu langkah iblis dari ke-6 langkah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam makar-makar merayu wali-wali Allah, itu salah satunya adalah menggoda mereka untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang kurang afdol, menyibukkan mereka dengan ini daripada yang lebih afdol. Baik. Bisa dipahami ya? Sehingga subhanallah, ya, kita apalagi seorang muallim, kita seorang guru ataupun yang sudah lama ta'lim ini, betul-betul kadang kita perlu untuk meresapi ini. Kita keluar dari pandangan masyarakat umum, kita mulai mencoba untuk masuk ke Al-Fatihah kita yang setiap hari kita ucapkan, kita ikrarkan di depan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya seluruh lini kehidupan kita itu bermakna ibadah dan kita mampu menikmatinya. Subhanallah, kadang-kadang terus terang ya, Ustazah Eva itu ini anak kadung bedugal-bedugal, loncat-loncat lebih itu kadang-kadang merasa pusing, tetapi lagi tambah ganjaran kok tambah pusing tambah harusnya tambah senang. Ya, alhamdulillah, terus semangat lagi. Santri-santri juga demikian ya, semakin diajar semakin susah, butuh harusnya waktu cuma setahun sudah bisa baca Al-Quran, ini membutuhkan 7 tahun baru bisa baca. Semakin banyak ustadzanya mendapatkan pahala. Dengan konsep ini kita akan bahagia terus, kita akan semangat terus insya Allah. Gak ono sing ngambek-ngambekan. Apalagi kalau sudah masuk nama konsep ibadah, insya Allah konteksnya adalah dahulu. Sampai biarkan orang mengatakan kepada kita, pahalanya ojo dipek diwe ya, dibagi-bagi. Itu harusnya orang itu mengatakan kepada kita itu begitu. Pahalane ojo dipek dhewe. Apa kok dipek dhewe? Yang ngajar sudah ustadznya, ya. Yang membina sudah ustadznya, yang bangunkan santri sudah ustadznya, semua urusan sudah ustadznya. Di samping itu yang nyari hutang tanah ya ustadznya, yang dodolan banyu ya ustadznya, yang dodolan bakso ya ustadznya. Pokoknya ganjarannya dipek ustadz kabeh. Kita ya seneng sekali. Kenapa? Karena kita semuanya memandangnya bahwa itu adalah ibadah, sehingga orang mengatakan nek ibadah aja ojo dipek, jangan diambil sendiri. Nah, kalau ada orang begitu, silahkan kita bagi-bagi. Ya Pak Demurus ya, jangan biarkan ustadz ini mengambil pahala semuanya. Oh ndak sing mlebu swarga ustadz itu. Baik.
Wal isti'anah dia al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi, dalam mendapatkan atau mendatangkan manfaat-manfaat, wa daf'il madhar, dan menangkal daripada mara bahaya, ma'atiqoh fi tahsili dzalik, bersama dengan atau disertai dengan keyakinan atau kepercayaan diri fi tahsili dzalik, dalam mendapatkan hal tersebut. Ini adalah komplit ya, makna isti'anah, i'timad 'ala Allah Ta'ala, bersandar betul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Jalbil manafi wa daf'il madar. Karena memang manusia itu dua ini toh intinya. Kenapa kita harus beristi'anah untuk ini? Karena manusia intinya dua ini toh. Antara dia menggali atau mencari, berusaha untuk mendapatkan manfaat berupa intinya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dengan mendapatkannya tersebut, atau menghindari bahaya ataupun kesengsaraan. Dua ini semuanya, tidak itu ahlu dunia, tidak itu ahlu din, semuanya mesti ingin mendapatkan kebahagiaan, menghindari kesengsaraan. Nah, itu ada pada makna al-isti'anah. Sehingga ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, di sini ada sandaran hati secara penuh, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat yang bermanfaat bagi diri kita, untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan agar supaya terhindarnya kita meminta kepada Allah terhindarnya kita dari seluruh mara bahaya, baik yang di dunia maupun yang di akhirat. Ma'atiqoh bihi, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala fi tahsili dzalik, dalam mendapatkan hal tersebut. Nah, ini subhanallah ya, kita evaluasi juga kalau sebenarnya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seluruh persoalan hidup kita selesai. Makanya Hasan Al-Bisri meriwayatkan sholatnya Umar bin Abdul Aziz itu setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah ini mesti berhenti lama ya. Misalnya beliau membacakan alhamdulillahirabbil alamin, itu beliau resapi betul maknanya, dan beliau ya istilahnya apa ya, menunggu dan merasakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada pujian-pujian dan permintaan yang dilantunkan oleh beliau. Makanya setiap ayat alhamdulillahirabbil alamin, diam, cukup lama karena menunggu jawabannya. Setiap kata itu kan ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hamadani abdi, Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani abdi, Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, Maliki yaumiddin, Majjadani abdi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Disinilah antara aku dan hambaku, wali abdi masa, bagi hambaku akan saya beri apa yang akan dia minta. Merasakan begini loh yang kemudian kita mampu memahami ternyata ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ketika habis sholat itu ya di bekas tempat sholatnya itu kayak ompol ya,
kayak ompol bayi, karena saking banyaknya air mata yang keluar ketika habis sholat, ketika waktu sholat. Dan itu diceritakan Fatimah, istrinya beliau Umar bin Abdul Aziz, padahal dia adalah seorang khalifah yang menguasai dunia pada saat itu. Karena saking memahaminya jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang akan baginya apa yang dia minta. Dan kita ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah nanti kita pelajari baca di sini adalah permintaan yang lengkap dan sempurna, dan tidak ada permintaan paling lengkap paling sempurna melebihi permintaan kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga kalau dengan ini kita tidak meminta sesuatu pun sudah cukup semua. Cuman karena memang tidak banyak kita resapi sehingga subhanallah kurang merasuk di dalam hati kita. Kita kadang masih sering ayel-ayelan, sering ngambek-ngambekan, sering meketek-meketekan, sering ya macam-macam. Tetapi seharusnya kita punya obat, yaitu Al-Fatihah dan sholat ini. Dan mudah-mudahan selepas belajar tafsir ini semua dada para ustadz sudah Allah turunkan ayat alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak yang dikatakan oleh Syekh Ali Syengkiti sebagai nikmat yang terbesar ketika seorang dai, seorang ulama itu sudah nyampe pada derajat alam nasyrah laka sadrak. Jadi dilokno wong nikmat, di sanjung yo nikmat, kabeh yo nikmat, ma urip nikmat, mati mlebu swarga nikmat. Amin ya rabbal. Wal qiyam tadi sudah dibaca ya. Wal qiyamu bi ibadatillah, dan berdiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anah, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa al-wasilah li sa'adah al-abadiyah. Dia adalah perantara untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Karena ibadah sendiri itu merupakan wasilah untuk bahagia. Makanya kalau sejak seorang manusia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan mengikrarkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti sejak itu pula dia berikrar untuk bahagia. Karena Allah tidak menginginkan hambanya apalagi yang setiap saat sujud kepadanya untuk bersedih dan berduka. Semua kalau kita teliti semuanya, bahkan Allah sedikit memberikan yang dinamakan manusia sebagai ujian, itu pun untuk meningkatkan derajat kita di surga atau ya untuk menggugurkan dosa-dosa yang ada, sehingga berjalan di atas muka bumi itu tidak membawa satu dosa pun karena sudah lepas dari itu. Nah itu kalau kita resapi adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Walaupun kita tetap sangat berharap kita dikasih nikmat, kita bisa bersyukur. Tetapi kalau mendapatkan musibah, kita juga berharap kepada Allah bahwa kita juga bisa bersyukur, karena tingkatan sabar yang tertinggi adalah syukur. Ya, sabar, kemudian ikhlas, kemudian syukur. Nah itu bagian cabang-cabang sabar ya. Sabar, ikhlas, ridho atau syukur. Sabar, ridho atau ikhlas. Yang ketiga adalah syukur, menikmati musibah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah yang dibuat contoh untuk bersabar Nabi Ayub alaihissalam. Sebenarnya Nabi Ayub di situ
sangat bisa menikmati sakitnya, ya, sangat bisa menikmati sakitnya, dan dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sakitnya, sehingga 18 tahun beliaunya tidak minta kepada Allah untuk disembuhkan. 18 tahun. Nah, kita kadang sakit sehari 2 hari saja, subhanallah, luar biasa sekali. Tapi kita sebagai hamba ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, 18 tahun itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah itu karena kasihan kepada istrinya sampai menjual menjual rambutnya, karena rambut pada saat itu ada harganya. Kemudian dia bekerja 18 tahun itu sudah ditolak oleh seluruh masyarakatnya, dianggap dia pembawa balak karena istrinya Nabi Ayub cemoohan dan yang lainnya semuanya. Bayangkan, wanita yang sangat luar biasa sekali merawat suami yang 18 tahun menjadi kembang bayang, kemudian bekerja jadi pembantu dari rumahnya A, B, C muter sampai muncul fitnah ojo terima bujune Ayub karena dia pembawa celaka. Lihat itu keluarganya celaka kabeh, macam-macam ditolak, nggak ada pekerjaan lain kecuali memotong rambutnya untuk dibuat makan. Nah, disitulah kemudian harga diri Nabi Ayub merasa merasa iba melihat istrinya, kemudian berdoa, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Akhirnya Allah mengabulkan doanya dan dimunculkan air dari bawah kakinya. Kemudian Nabi Ayub mandi menjadi muda kembali, seakan-akan umurnya 17 tahun, padahal beliau sudah 70 tahun ke atas. Istrinya yang pulang nggak tahu, ngelihat Nabi Ayub nggak ada, kemudian ada sosok pemuda 17-18 tahun gopanteng, iki sopo bujuku nondi, ono anak ganteng yang ini gini. Ketika Nabi Ayub mengatakan, aku Ayub suamimu, nak ojo guyon nak, bujuku kuwi sampai mati gini. Akhirnya diyakinkan, istrinya disuruh mandi, kemudian istrinya juga mandi, berubah menjadi seakan-akan 14 atau 15 tahun kembali. Anaknya semuanya dikembalikan, punya anak lagi, dan hartanya seakan-akan, ya, Syekh Nabil mengatakan seakan-akan hujan kepada Nabi Ayub itu bukan berupa air, tetapi emas yang berjatuhan di rumah dan kebun-kebunnya Nabi Ayub, dan kembali menjadi orang yang paling kaya lagi, yang selalu bersyukur baik dalam keadaan banyak harta sehat ataupun dalam keadaan nggak ada harta sakit, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia mendapatkan as-sa'adah al-abadiyah wan najat min jami'i syurur, dan selamat dari seluruh keburukan. Maka di sini fala sabila ilan najat illa bil qiyami bihima, maka tidak ada jalan menuju kesuksesan, kebahagiaan, kecuali dengan kita melaksanakan keduanya, merealisasikan bentuk ibadah tadi iyyaka na'bud, dan merealisasikan bentuk al-isti'anah tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini permainannya keduanya adalah hati. Permainan yang pertama, bukan permainan sesuatu yang pertama adalah bahwa lepasnya hati kita dalam ibadah itu dari seluruh syahwat yang ada di dalam hati kita berikan hanya untuk siap melaksanakan komando-komando dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, pelepasan hati kita dari ketergantungan
kepada segala sesuatu apapun juga, dan memberikan ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita bisa ini, maka kita betul-betul 100% menjadi muwahhid, ahli tauhid. Kita insya Allah akan bisa mencoba untuk merasakan ya, ketika Rasulullah SAW itu pulang dari Taif, dilempari batu sampai Usamah bin Harisah atau Usamah bin Zaid bin Harisah, ya, anaknya ya. Itu yang melindungi Rasulullah SAW sampai berdarah-darah itu. Beliau sampai mampu berdoa. Gimana doanya yang terkenal ini? Doanya Rasulullah ketika di bawah pohon itu. Ilaman takiluni, ya Allah, Allahumma, gimana kaitannya? Ilaman takiluni, ya Allah, kepada siapa lagi engkau pasrahkan saya ini? Apakah kepada orang-orang dekat, maksudnya orang-orang Quraisy? Ini dalam dakwah ya, puncak ketika sudah Rasulullah menang di Madinah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, hari dan momen apa yang paling menyakitkan engkau? Maka beliau menjawab, momen dan yang paling menyakitkan saya adalah seharusnya di saat saya dari Taif. Saya di sana ingin berdakwah, menawarkan Islam, saya ingin mengenalkan kalimat tauhid kepada mereka, tetapi apa yang diperbuat oleh orang-orang Taif, sampai menghina saya, mengatakan saya gila dan yang lainnya, sampai melempari saya, kakinya Rasulullah berdarah semua, Zaid bin Harisah yang melindungi dari kepala sampai kaki berdarah semua. Kondisi seperti itu, duduk di bawah pohon berdoa, ya Allah, kepada siapa lagi engkau akan pasrahkan saya? Kepada orang-orang dekat yang selalu menyakiti saya, maksudnya kerabatnya Bani Quraisy, am ila ba'idin, ataukah kepada orang jauh, ya tajamni, yang sehari ini menyakiti saya, melempari saya dan ingin membunuh saya. Tetapi perkataannya luar biasa sekali. Di akhir perkataannya itu, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Asalkan engkau enggak marah saja ya Allah, semuanya saya enggak peduli. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiyataka hiya ausauli. Rahmatmu, ridhomu yang saya harap. Wa innama takunul ibadatan, maka sesungguhnya ibadah itu akan menjadi ibadah idza kanat ma'khudatan an Rasulillah, jika ibadah itu ya diambil dari Rasulullah SAW. Maksudnya caranya, metodenya mencontoh Rasulullah SAW, maksud dan biya wajah yang diniati untuk mendapatkan wajahnya atau ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bihadainil amraini takunu ibadatan. Dengan dua perkara ini, maka hal tersebut akan menjadi ibadah. Makanya yang kita kenal adalah syurutul ibadah ya. Syurutul ibadah ada dua. Yang pertama adalah al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah, yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Dan kalau kita mengikuti ya Rasulullah SAW itu dalam semuanya ya, jangan dalam sholatnya saja. Ya memang ada hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, tetapi Rasulullah juga lini kehidupannya juga al-jihadu fi sabilillah, memperjuangkan amanah Islam ini agar tegak di muka bumi ini juga jalan Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadisnya itu coba waju'ila rizki
tahta dhilli rumhi, dijadikan rizkiku, penghasilanku itu di bawah naungan jihad yang saya tegakkan, perjuangan menegakkan Islam ini. Wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri, dan dijadikan hina dan rendah bagi yang menyelisihi urusanku, yang tidak mencontohku di dalam kehidupanku. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, dia termasuk dari golongan mereka. Wa dzikrul isti'anah ba'dal ibadah, dan disebutkan isti'anah setelah ibadah, ma'adukhuliha fiha, padahal isti'anah itu sudah masuk dalam makna ibadah. La lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anah billah, karena hamba itu di dalam beribadah tidak mungkin bisa beribadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, untuk dimampukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini syukrun fauqa syukrin, kita harus bersyukur di atas kesyukuran, yaitu apa? Kita dijadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa beribadah itu kecuali juga dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bersyukur sesyukur-syukurnya pun kita tidak atau belum atau tidak akan mencapai pada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mampunya kita bersyukur itu dikarenakan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bersyukur atas sebuah nikmat, alhamdulillah saya bersyukur bisa ibadah sholat ini. Berarti jenengan belum mensyukuri karena Allah telah menjadikan jenengan bersyukur kepada ibadah tersebut. Kalau mensyukurinya juga Allah membantu jenengan untuk bisa bersyukur, mensyukuri bentuk syukur tersebut itu pun perlu untuk disyukuri kembali. Sehingga sekuat apapun ya, kita tidak akan mampu memberikan hak ya dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya subhanallah, semakin orang banyak ibadahnya, maka dia akan semakin tawadhu, semakin bersyukur, semakin rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersifat sombong di depan manusia yang lainnya. Fa innahu illam yu'inhu wahu, maka sesungguhnya jika dia tidak dibantu oleh Allah, lam yahsul lahu ma yuridu, tidak akan mendapatkan baginya apa yang dia ingini, min fi'lil awamir, dari melakukan perintah-perintah Allah, wastinabin nawahi, ataupun menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala a'lam.